Abdul Qadir Jilani, Ibnu Abbas juga menafsirkan sama, liya'rifun. Jadi menyembah Allah itu, mengabdi kepada Allah itu maksudnya adalah mengenali Allah. Kenapa ditafsirkan mengenali Allah? Sebab kalau kita tidak kenal Allah, bagaimana mungkin kita menyembah sesuatu zat yang kita sendiri gak kenal? Ibarat surat, tukang pos bawa surat tapi gak ada alamatnya, nyampe gak coba? Nah begitu juga kalau kita ibadah sholat. Sebenarnya kalau kita ibadah sholat, kita nggak tahu siapa yang kita sembah, kira-kira nyampe nggak itu? Nyampe nggak ibadah kita coba? Sebenarnya nggak nyampe, tapi tetap ulama tidak membolehkan kita meninggalkan sholat. Kenal tak kenal langsung sholat saja, syariatnya begitu. Tapi hakikatnya tidak seperti itu. Maka ada satu kisah, seorang murid Imam Hanafi, ya, nanti kata Imam Hanafi, nanti kau baca dengan menyebut namaku. Lalu muridnya ini, ya, dinasihati Imam Hanafi, jangan kau baca Bismillah, sebut nama Allah. Dia orang syariat, masa disebut nama Imam Hanafi? Kan lebih bagus sebut bahasa Bismillah. Nanti kalau kau baca Bismillah, kau jatuh. Tapi kalau kau sebut namaku, insya Allah kau gak jatuh. Nah, ketika dia berjalan, ya, kemudian dia mau terjatuh, lalu dia sebut Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Jatuh dia. Lalu dia tanya, ya Syekh, aku baca Bismillah, kenapa jatuh? Ya tadi kan sudah aku bilang. Kok bisa begitu? Karena kau belum kenal Allah. Kau sebut nama Allah, kau sendiri nggak tahu Allah itu bagaimana. Lalu dipraktekannya lagi, dia berjalan. Ketika dia mau terjatuh, dia sebut nama Imam Hanafi. Ya. Maka dia tidak terjatuh. Maka dia tanya lagi, Syekh, tadi ku sebut namamu, kenapa gak jatuh? Ya itulah, karena kau masih kenal sama aku, sama Allah belum kenal. Dan aku insya Allah mengenali Allah, kira-kira begitulah ya. Maka di sinilah nanti dalam spiritual Islam, dalam ilmu tasawuf, itulah yang disebut dengan wasilah. Kalau bahasa sederhananya, kita jangan sok-sokan mau langsung ke Allah, kita sendiri gak kenal sama Allah gitu loh. Ya, mohon maafnya begitu. Kalau di dunianya kira-kira begini Pak, kita mau jumpa presiden tapi kita gak kenal, istana negara gak tahu, gak kenal, susah gak? Gampang gak nembusnya? Susah tengah mati kan? Tapi kalau kita lewat anak beliau misalnya wali kota Solo, kenal dekat kita, tolong kan jumpakan saya ke bapak, dibawanya kita ke Jakarta, gampang gak? Itulah ibarat perumpamaan wasilah itu Pak. Karena itulah kita membutuhkan ulama-ulama ahlullah untuk membantu menghidupkan kita kepada Allah, menghidupkan hati kita, untuk membantu mengenalkan kita kepada Allah. Karena mereka sudah kenal Allah. Maka di dalam surah Al-Isra ayat 72 selalu dijadikan ulama sebagai rujukan. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa dhalla sabila. Siapa yang di dunia ini buta, enggak kenal diri, enggak kenal Allah, maka di akhirat pasti lebih buta lagi. Pasti enggak kenal, mungkin bingung dia nanti di akhirat. Ya. Maka orang-orang yang kafir itu kan dikutuk karena khatamallahu ala qulubihim, hati mereka dikhotam, ditutup, buta. Ya, itu membahayakan sekali. Maka semakin rinci kita mengenali diri kita, semakin rinci pengenalan kita kepada Allah, semakin bagus, semakin sempurna. Ya. Dan cara mengenali Allah terbaik adalah lewat diri kita.
Secara umum diri kita terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmani ini ahlinya dokter. Saya kebetulan bukan dokter, tapi doktor. Jadi dokter agama lebih kepada ruhaniyahnya. Jadi kita bahas ruhaniyahnya saja. Ya. Kalau bahas jasmaninya itu bidang profesionalnya dokter, rangka, tulang, dan seterusnya. Jasmani kita diciptakan dari min sulalatin min tin, dari saripati tanah, maka dia sifatnya membumi, sifat buminya kental sekali. Jasmani kita butuh makanan, butuh tumbuhan, butuh binatang-binatang untuk dimakan, ya, makan ikan, makan daging. Itu sifat jasmani. Jadi sifatnya lebih kepada aradi, sifat kebumiannya kuat. Nah, ada pun unsur-unsur metafisik. Saya sebut metafisik karena tidak kelihatan fisiknya. Di dalam diri kita ini ada makhluk-makhluk gaib. Ya. Kalau nggak ada makhluk gaibnya, saya nggak bisa ngomong ini, Pak. Karena yang gerakkan mulut saya ini, yang gerakkan mulut saya siapa ini, Pak? Hah? Kalau nggak ada ruh saya, bisa nggak gerak mulut saya ini? Gak usah ngomong ya. Raja yang gerakkan ruhnya, gitu ya. Nah, sebagian orang merasa tabu untuk mengkaji ruh. Yas'aluna ka'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Padahal itu ayat turun berkaitan dengan orang Yahudi, nanya sama Nabi tentang ruh. Ya nggak mungkin lah dijelaskan Allah rinci. Mereka ngetes saja. Yuk kita tanya Muhammad yuk. Kalau jawabannya nanti sama dengan Nabi Musa, berarti dia benar Nabi. Ya, ketika mereka tanya tentang ruh, sama jawaban Nabi. Kulir ruh min amri rabbi. Katakan ruh itu urusan Tuhanku. Ruh itu min amri, dari alam amar, alam perintah. Ya. Bergerak atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, diri kita di bagian dalam ini, ya, makhluk-makhluk gaib yang tak kasat mata lah kita katakan, nggak bisa dilihat mata kita, tapi bisa kita rasakan keberadaannya. Ada ruh, ada ulama menyebutnya hayat, ditambah dengan istilah Indonesianya ini. Ada nafs, ada qalbu, ada akal. Tapi kalau dalam Quran, akal ini nggak ada bendanya. Nggak ada kata akal dalam Quran. Yang ada kata kerja, ya qilun, mengakal. Ya. Kalau dalam kesehatan, akal itu salah satu fungsi otak ya. Otak itu mengakal ya, berakal. Nah, kalau kita buat lapisan rohaninya kira-kira begini dia bentuknya, Pak. Yang pertama, ada kekuatan jahat yang akan setiap saat, setiap detik siap menghancurkan diri kita. Diri kita yang netral itu, natural itu namanya jiwa, nafs. Ya. Kemudian jiwa ini ditempelkan di dalamnya akal, diberikan dia qalbu, di dalam qalbu ada rasa dan nur, cahaya. Kemudian di dalam qalbu itu juga ada ruh yang paling dalam. Ya. Kemudian di sisi hitamnya ada hawa nafsu. Kemudian ada setan qarin, sebangsa jin. Ya. Ini dalilnya. Qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dalalin ba'id. Ini kita ambil dari yang buruknya. Wa nafsin wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa dan penyempurnaannya, ya. Jiwa itu dan penyempurnaannya. Beruntunglah orang-orang yang mensucikannya. Jiwa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafs kita, jiwa kita itu diilhamkan, dilekatkan padanya jalan fujur. Jalan fujurnya apa? Ada setan qarin, ada hawa nafsu. Wa taqwaha, jalan takwanya apa? Apabila hati bersih, dia tarik nafs kita, kemudian ruh kita yang sangat dekat merindukan Allah,
Ruh kita ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa nafakhtu fihi min ruhi. Dia selalu ingin dekat dengan Allah karena Allah yang meniupkannya. Langsung, itulah namanya alam amar, alam perintah. Dia bergerak karena Allah. Ruh kita ini merasa terpenjara di dalam jasmani apabila nanti dia dikendalikan oleh jiwa yang berhawa nafsu, ditarik untuk berbuat jahat. Ya. Maka kalau kita benar zikirnya, kita pasti akan menangis karena ruh kita itu sebenarnya merindukan Allah terus di dalam. Tapi kalau nggak benar zikirnya, susah, nggak bisa nangis-nangis. Dipaksa juga nggak bisa, karena nggak duduk dia, nggak pas. Ibarat baut, klep itu kalau pas dia connect dia. Kalau baut atau klep itu nggak pas, miring dia, nggak bisa masuk, nggak nyambung. Kira-kira gitu Pak. Nah, jin qarin ini salah satu dalilnya ini. Qala qarinuhu, di akhirat nanti yang menyertai qarin manusia berkata, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkan manusia, dia yang sesat." Nanti di akhirat orang-orang durhaka berdebat dengan jin qarin, dengan setan. Ya Allah, kalau bahasa kita, ya Allah, ini nih dari kotnya nih yang ngajak gua buat jahat dulu. Lalu apa kata jin qarin? Enak aja lu. Gua kan cuma bisik-bisik doang. Lu kenapa mau? Gua ajak, kan lu yang mau, gua yang salahin. Nah, gitu. Maka Allah katakan, ya, masuklah, jangan kalian berdebat di hadapanku, masuklah kalian ke neraka semuanya. Ya. Cuman manusia ini sering nyalahkan setan kan. Kalau ada orang jahat, setan lu katanya kan. Padahal sebenarnya dia yang terpengaruh. Dalil hadis sahihnya ini, ma minkum min ahadin illa wa qad wa kullu bihi qarinahu minal jin. Setiap orang di antara kalian, kata Nabi, telah diutus untuknya seorang qarin, pendamping dari golongan jin. Imam Nawawi menyebut dalam hadis ini terdapat peringatan keras godaan jin qarin dan bisikannya. Maka kita harus selalu waspada. Coba rasakan Pak, satu hari ini berapa banyak bisikan hati kita buat jahat? Pasti terasa itu. Ngajak jahat, singgung orang kita, bapak tuh nyinggung, udah hajar aja katanya kan. Di dalam gitu kan ngomong kan, iya kan? Cuma kadang kita nggak perhatiin itu Pak, padahal itu ada gitu loh. Ada, itu nyata, bisa kita rasakan, bisa kita dengar. Dengarnya pakai pendengaran hati. Kita dengar itu yang di dalam itu ngomong, iya kan? Berintah dia, gas aja katanya, udah lawan aja katanya kan. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, jin qarin ini mengalahkannya gampang. Mengalahkannya cuman pasta'iz billah, minta perlindungan kepada Allah. Ciri orang-orang yang dikuasai jin qarin, mereka tidak mau berzikir, lupa terus kepada Allah. Istahwadha alaihumus syaitan fa'ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Mujadilah 19. Setan telah menguasai mereka. Apa ciri orang dikuasai setan? Mereka lupa diri, lupa mengingat Allah. Ya, dalam ayat lain disebut mereka lupa kepada diri mereka sehingga mereka lupa kepada Allah, lupa diri. Nah, ciri orang yang dikuasai setan adalah lupa sama Allah. Jadi bagaimana menghindarkan, mengalahkan godaan bisikan setan jin qarin? Cara mengalahkannya gampang. Wa imma yanzawannaka minasyaitani nazghum fasta'idz billah. Kalau kamu digoda setan, diganggu setan, berlindunglah, ingat Allah. A'udzubillah. Ketika hati kita panas itu, dipanas-panasinya, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Berkelahi sama istri, debat, langsung aja, a'udzubillahi min dasim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan dasim. Karena yang buat ngompor-ngompori kita bertengkar itu, nama setannya setan dasim. Sebut aja langsung namanya, itu langsung terpental ya. Ya. Udah
udah hilang panas hati kita. Karena Nabi suruh wudu. Kalau terlalu kuat kan wudu, duduk, sholat untuk menghilangkannya. Karena wudu itu suci. Setan tidak bisa menguasai orang suci. Maka salah satu nanti yang menyebabkan orang meninggal dunia, tidak hancur jasadnya, ya karena menjaga wudu suci terus. Itu salah satu sebabnya. Habib Lutfi mengatakan begitu juga. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, makanya Nabi sendiri tidak pernah meninggalkan wudu. Jadi mengalahkan setan ini luar biasa, Pak. Ya. Sebenarnya dia gampang dikalahkan, tapi kalau kita lalai, dia menjadi berat, jadi susah. Nah, ketika iblis meminta kepada Allah, ya Tuhanku, manusia Adam inilah yang telah Engkau muliakan atasku. Kalau Engkau memperhatikan manusia, aku tidak akan bisa menghadapinya. Allah berfirman, tidak akan dilahirkan seorang anak dari Adam kecuali lahir pula seorang anak dari bangsamu. Itulah jin qarin. Maka di dalam hadis sahih lain, ketika seorang anak manusia lahir, disentuh jin qarin, dia lahir langsung disentuh jin qarin, langsung menjerit dia. Jadi yang membuat menangis itu berteriak itu adalah karena kata Nabi disentuh jin qarin. Tapi kita nggak bisa lihat, Nabi bisa lihat, makanya Nabi dia katakan begitu. Dia lihat jin qarinnya itu. Lahir, ya Tuhanku beri tambahan samaku. Allah bilang, kamu dapat berjalan-jalan di tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Dia ngalir darah kita nih. Kalau kita marah itu kan merah muka kita kan. Udah merah muka kita, hilang akal. Kalau hawa nafsunya gak terkendali, merajai setan tuh, habis kita dibuatnya. Dikendrainya hawa nafsu kita, habis. Rumah rata dengan tanah, dibakar, istrinya dibunuh. Ya kan gitu kan. Ada orang bertengkar sama istrinya kan. Kan banyak di koran-koran itu. Asal mau campur, istrinya minta duit, palak dia, dibunuhnya aja kan. Nah, itu baru beberapa hari yang lalu saya baca itu kan, minggu lalu. Nah, dia berjalan-jalan di tubuh kita. Maka orang kuat itu kata Nabi, laisa syadid bisur'ah walakin asyadid alladzi yamliku nafsah. Orang yang kuat itu bukan orang yang kekar badannya hebat gitu, enggak. Bukan binaragawan kata Nabi. Yang kuat itu walaupun setan sudah menguasai dirinya, yamliku nafsah, dia bisa mengendalikan diri. Dia enggak bisa sepenuhnya menguasai setan, dia yang menguasai setan. Tenang dia kan. Setan nggak bisa menguasai kita, Pak. Jadi kita nggak dikuasai setan, nggak dikuasai nafsu. Itulah orang hebat. Bisa yamliku nafsi indal ghadab. Jadi ketika kita marah, gampang mengendalikannya. Udah. Karena marahnya juga kena Allah kan. Gimana caranya? Ya belajar. Belajar. Yang penting kalau kita nggak lupa sama Allah, itu gampang mengendalikan diri. Penting jangan lupa sama Allah saja. Begitu kita lupa sama Allah, dikuasai setan, udah hilang akal. Tapi kalau kita terus ingat Allah hadir hati, marah pun kita, ya marahnya kan Allah, bisa kita tahan. Gampang nahannya, mengendalikannya, Pak. Ya rasain aja nanti, buktikan dalam kehidupan nyata. Kalau pengalaman saya begitu. Ketika saya marah gitu, mahasiswa demo marah saya. Tapi saya hadir hati kan Allah, saya bentak aja gitu. Ya udah. Ada yang di ruangan gitu, ya, dia bentak gini, dia meja buang gitu. Saya lodoti aja buatnya gitu. Akhirnya dia gitu, takut dia. Itu pengalaman-pengalaman saya ya. Ya baca bismillah aja, yakin sama Allah. Masuk kita ke tengah demon itu, ya orang gak berani dekat di kita, gak ada yang berani narik-narik kita. Teman saya didekati, ditarik-tarik orang ini. Karena saya masuk aja berani, hadir hati. Gak ada yang berani narik, gak ada yang nyentuh badan saya, mahasiswa. Tapi teman saya, begitu dia masuk, ditarik-tarik, ditolak-tolak sama orang ramai saya lihat. Emang dia gak rajin zikir sih. Itu pengalaman ya. Memang bisa kita buktikan dalam kehidupan nyata. Ya. Hadir hati penuh ke Allah Ta'ala.
Nah, ini setan. Ini pasukan hitam namanya. Yang ada tapi nggak kelihatan mata kita. Kemudian ada hawa nafsu. Ini kendaraan setan. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Manusia yang kalau dia mentuhankan hawa nafsunya, maka dia jatuh menjadi orang yang paling hina dalam pandangan Allah. Al-Ghazali mensetarakannya dengan orang ateis, dengan orang penyembah berhala, sama. Tuhan itu artinya sesuatu yang ditaati, dipatuhi. Maka ketika kita mentaati, mematuhi hawa nafsu, enggak peduli halal haram, enggak kenal mana yang punya kita, mana punya orang harta kita, bini orang bini kita, rumah orang rumah kita, jabatan orang jabatan kita, enggak peduli kita haram. Itu dari kandungan hawa nafsu. Ya. Kalau sudah berkolaborasi setan dengan hawa nafsu ini, kalau guru saya nyontohkan gini. Ada orang buka bulan Ramadan, dia makan, masuk ke kamar, malu-malu dia di kamar, dia makan sendirian, buka kan. Nah, ini orang yang kalah dengan hawa nafsunya. Lalu datang setan, kau udah buka, udah makan aja, jalan raya sana. Maka dia makan jalan raya, dia sambil makan tengah orang ramai puasa. Nah, itu sudah dikuasai setan. Jadi hawa nafsu sama setan, dialah itu setan manusia namanya. Jadi kalau orang sudah bangga dengan kejahatan, dia tunjukkan bangga dia itu paling murka Allah, Pak. Ya, karena orang seperti itu sebenarnya sudah dikuasai setan dan hawa nafsu, sudah mentuhankan hawa nafsu sama setan. Maka yang diperangi itu sebenarnya kalau kita teliti ayat Quran, wa ahlaka kafarotal kafirin. Bukan orang kafirnya, bukan orang non-Islamnya, tetapi orang non-Islam yang bangga kafarotal kafirin, gitu kan? Yang bangga dia dengan kekafirannya, dia kembangkan, dia dakwahkan keingkarannya, kekafirannya gitu. Dia tunjukkan kekafirannya gitu, dia serang kita. Itu yang diperangi. Tapi kalau orang kafir atau orang non-Islam yang mereka tidak memerangi, tak boleh kita perangi, Pak. Malah kita masuk neraka kan, nggak bisa masuk surga. Itu ciri orang-orang yang dikuasai hawa nafsu. Ya. Dan orang-orang yang dikuasai mentuhankan hawa nafsu ini, maka nanti khotama ala sam'ihi wa qalbihi. Ya, mereka akan ditutup Allah pendengaran mereka, nggak bisa dengar nasihat, hatinya mereka ketutup, pendengaran ketutup. Nggak peduli, karena hawa nafsu ini memang nggak peduli dia halal haram. Yang paling susah dikalahkan itu, musuh terberat adalah hawa nafsu. Makanya kita disuruh puasa. Ya. Cara paling gitu mengendalikan dia puasa. Kalau setan cara mengalahkan dia dengan zikir dengan Allah. Kalau hawa nafsu cara mengalahkannya dengan puasa. Ini rahasianya, Pak. Dalam agama kita ada alatnya, Pak, untuk nundukkan masing-masing. Nundukkan setan dengan zikir. Makanya setan-setan atau jin itu kalau bapak benar zikirnya, misalnya ada orang sana kemasukan, dari sini aja kita, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dia kepanasan kan. Coba perhatikan misalnya Ustaz Danu lah misalnya kan, dia udah bisa bacanya khusyuk, benar cara bacanya, hadir hatinya. Benernya di mana? Dia tidak pasti sebenarnya, bacaannya nggak pasti, cuman hadir hatinya itu ke Allahnya itu gitu loh. Dia udah kenal dengan Allah, kekenalannya dengan Allah, kedekatannya itu, pengenalannya dengan Allah. Jadi ketika dia baca itu berenergi. Ya. Kalau kita nggak kenal dengan Allah, ya seperti murid Imam Hanafi tadi. Jadinya seperti itu nanti, Pak. Ya. Masyarul muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan Nabi ada salah satu muhlikat, salasun, ada 3 yang membinasakan, menghancurkan kita. Apa itu? Salah satunya wahawa muttaba, hawa nafsu yang dipatuhi. Ini membinasakan, menghancurkan kita. Ya, karena dia akan membuat kita seperti binatang. Hawa nafsu itu ya, kalau kita mau lihat makhluk yang dikuasai hawa nafsu, lihatlah binatang, Pak.
Coba Bapak perhatikan ayam. Ya. Ayam tuh kalau makan, peduli nggak dia dari mana makanan? Mau dari comberan, dari rumah tetangga, mau dari kota, dari desa, makanan fakir miskin dimakannya juga, nggak peduli dia. Makanan orang kaya dimakannya juga, nggak ada halal haram sama dia, nggak ada rasa, timbang rasa. Itu hawa nafsu. Nah, kita dikasih akal supaya berpikir. Akal itu pengikat namanya, maka disebut akal. Akal itu arti dasarnya ngikat, bisa ngikat hawa nafsu dia, bisa dikendalikan. Ya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kita sebut menaklukkan musuh diri kita, setan dan hawa nafsu, termasuk ego. Ego itu kalau menyatu hawa nafsu dengan akal, bersinergi, maka jadilah ego. Menundukkan setan dengan zikir. Ya. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Maka kata Nabi, kalau bapak makan baca bismillah, setan qarin gak ikut makan. Bapak nutup pintu bismillahirrahmanirrahim, setan gak bisa nembus. Rumah kita gak bisa dimasukin. Ya, jangan sepele dengan bismillah, Pak. Hadirkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya kalau keluar gak pernah terubah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rumah kita gak berhantu, walaupun ditinggalin sebulan, 2 bulan, gak ada hantunya. Gak bisa masuk. Oh, kita udah pakai bismillah semua. Nah, jangan sepele. Itu jadi pagar bismillah itu. Ya. Makan. Lupa kita. Bismillah ya awwaluhu wa akhiruhu. Dimuntahkan setan, dia gak jadi makan. Karena udah kita baca bismillah. Itu hadis sahih kan? Sederhana sebenarnya. Hadis akhlak gitu. Tapi memang itu. Kalau kita makan, minum, hubungan suami istri gak ada doanya, habislah. Anak kita pun badannya setengah mati, ya gak pernah doa. Susah, gampang dikuasai setan. Kemudian, ya kalau bahasa orang tua kita dulu, gemuk setan tuh. Jumpa setan orang kafir dengan orang beriman. Lu kenapa kurus banget? Ya gimana gak kurus? Yang kugoda makan baca bismillah, minum baca bismillah, apa baca bismillah, aku gak bisa apa-apa. Kata setan yang orang beriman, jin qarinnya. Datang jin qarin orang kafir, wah lu gemuk banget ya. Gemuk lah, tuanku apa-apa gak ada bismillahnya, semua makan, dia aku ikut makan katanya kan. Nah, sama istrinya juga gak doa, ya aku ikut juga. Ya senang. Ulama-ulama kita dulu sering menjelaskan gitu. Memang itu berdasarkan hadis ya. Kita dengan zikir, nyalahkannya dengan zikir. Kalau enggak ya ini, waman ya'radu az-zikri fa inna lahu ma'isyatan dongkah. Siapa yang lupa berzikir mengingat Allah, sulit, hidup kita pun sulit kan. Kemudian dalam ayat lain, waman a'rada az-zikri wa may yashu' an dzikrahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Siapa yang lupa berzikir mengingat Ar-Rahman, kami ikatkan baginya seorang setan. Setan itulah yang menjadi qarinnya. Nah, itulah setan qarin tadi. Setan qarin itulah yang sangat mempengaruhi diri kita. Nauzubillahi min dzalik. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dalam hadis lain disebut Nabi, inna syaitan yajri minal insan majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir di diri anak manusia seperti mengalirnya darah. Tadi pun sebenarnya sudah disebut ini kan, permohonan dia. Ini hadis Bukhari muttafaq alaih. Oke. Tadi setan qarin dengan hawa nafsu. Ini aliran hitam namanya dalam diri kita. Enggak kelihatan. Kemudian diri kita yang sebenarnya diri kita namanya ya. Diri kita itu disebut dengan nafs. Ya, nafs inilah nanti yang mengalami mati. Wa nafsi wa ma sawwaha, jiwa serta penyempurnaannya. Falhamaha fujuraha. Allah ilhamkan, lekatkan pada diri kita
Ya, maka ilham itu sebenarnya artinya seperti bisikan. Maka setan itu nanti membisik itu. Hawa nafsu pun itu juga kan. Pujul. Maka jalan pujul itu setan, qarin hawa nafsu. Wa taqwaha, jalan takwa itulah ruh qalbu yang bersih. Atau bisikan malaikat dengan ruh. Jadi sebenarnya secara umum 2 lawan 2. Ada setan hawa nafsu, ada ruh dengan malaikat. Seimbang kan dalam diri kita. Jadi kalau ada bisikan di hati, udah deh kamu udah tua, tobat aja, itu malaikat tuh. Itulah taufik hidayah itu. Nah, jadi Allah memberi petunjuk lewat bisikan malaikatnya, jadi perintah. Udahlah, udah umur sekian kok masih gak tobat. Tuh lihat tuh tetanggamu udah mati. Nah, udah mulai ngambil pelajaran. Nangis, iya ya kapan lagi ya? Nah, gitu kan. Nafs kita ini, ya, inilah yang merasakan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi za'iqah itu berasal dari kata zauqun. Zauqun itu artinya merasa. Seluruh jiwa mengalami atau merasakan mati. Jadi yang mati itu adalah jiwa kita ini. Nah, apa yang dimaksud dengan jiwa? Ya, ketika Allah meniupkan ruh ke dalam jasmani kita, maka ruh yang alat penghubung ruh itu dengan jasmani kita, itulah namanya jiwa. Jadi kalau kata mursyid ulama kita, jiwa itu alat penghubung, ruh itu alam rohani, jiwa itu di tengah, jasmani kita alam jasmani. Jadi antara jasmani dengan ruh kita itu penghubungnya jiwa, nafs namanya. Maka selama kita bernapas, itu nafs. Selama kita bernapas, selama itu jiwa kita masih hidup. Jadi zikir mematikan diri, zikir mati qabla mutu qabla an tamut, matilah kamu sebelum mati, itu zikir mati itu adalah salah satunya zikir tahan nafas. Coba Bapak sesekali zikir ingat Allah tahan nafas. Itu lebih enak ingat Allahnya ketimbang tidak tahan nafas, lebih khusyuk. Coba aja tes sekali. Itu ilmu rahasianya. Lebih khusyuk kita kan memandang Allah, tahan nafas. Maka sebenarnya memang perlu kita ada guru yang menuntun. Maka dalam Islam itu nanti, dalam spiritual Islam, dalam tasawuf ada cara zikir. Zikir lisan, dalam Al-Quran disebut wa dzkurullaha katsiran, sebut Allah sebanyak-banyaknya. Ada zikir nafs, wa dzkur fi nafsika, berzikirlah di dalam nafsmu kepada Allah. Zikir nafs itu bagaimana? Tadarru, dengan tundukkan dia. Tadarru wa khufya, dengan rasa takut, dengan tunduk ke Allah. Sebab nafs ini kalau dia berkolaborasi dengan akal, dengan hawa nafsu, dengan setan, kuat sekali. Jadi ego dia. Emang lo siapa? Lo berani sama gua? Awas lo ya. Wah, itu nafs itu Pak. Itu nafs itu. Ya. Maka zikir nafs itu tundukkan dia. Wadhkur rabbaka fi nafsik. Zikirlah kepada Allah. Sebutlah Tuhanmu fi nafsik, di dalam jiwamu. Maka ada namanya zikir nafs. Zikir nafs itu bisa dengan zikir tahan nafas satu, bisa dengan zikir dengan rasa. Ya, dirasakan ya, mendekati hati. Astaghfirullahaladzim, dengan rasa tunduk. Kalau bahasa tasawufnya, kita merasa la haula wala quwata illa, karena nafs itu bergabung dengan hawa nafsu dengan akal, dia menjadi ego. Jadi keakuan itulah nafs itu, ego itu dicampur dengan hawa nafsu dengan akal. Jadi untuk menghilangkan ego, kita merasa zero, kosong, gak ada apa-apanya. Astaghfirullahaladzim. Kalau Nabi sholat itu ada salah satu zikirnya,
Khasya'a, ku tundukkan ya Allah. Sam'i, pendengaranku, basari, mataku, hatiku, tulang belulangku. Jadi yang khusyuk ditundukkan itu semua. Itu dirasakan benar. Cuman kebanyakan kita kalau doa rukuknya subhanallahil azim wa bihamdi subhanallah, enggak tukar-tukar dari umur 7 tahun sampai meninggal itu aja tasbihnya. Padahal sebenarnya doa rukuk itu banyak kan. Nah, itu nanti dilihat Pak, tasbih rukuk itu banyak sekali. Termasuk subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati warruh, tukar-tukar biar nikmat salat itu. Jangan asik subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallah azim wa bihamdihi subhanallah, itu aja sampai meninggal. Udah tahu salatnya enggak khusyuk, tasbihnya enggak ganti-ganti lagi kan. Nah, kalau bisa diganti-ganti. Nabi diganti-ganti Nabi itu Pak. Itu hadisnya sahih semua, hadis Muslim, Bukhari. Ya, enggak satu dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika malaikat maut hadir, yang dikeluarkan itu adalah nafs kita. Kullu nafsin, keluar, ukhruj. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nafs itulah yang mengalami mati. Ketika dia keluar, putuslah hubungan ruh dengan jasmani. Maka terjadilah kematian. Jadi kematian itu jiwa pindah alam masuk ke alam barzakh. Itu saja Pak. Secara rohani mati itu jiwa kita pindah ke alam barzakh. Ngeri nggak mati itu? Kalau definisinya gitu nggak ngeri kan? Sederhana aja kan? Itu. Kalau bersih rohani kita Pak, kita lebih suka meninggal itu daripada hidup. Hidup ini susah. Harus makan, jaga jantung, kalau jaga ginjal, kurang minum, sakit ginjal ya kan. Disuruh nyari duit lagi kata bapak ini kan. Kalau di alam ruh itu enak, nggak ada nyari duitnya lagi. Sholatnya juga munajatnya nikmat, walaupun nggak wajib, nggak ada kewajiban, tapi bisa menikmati. Masyaallah muslimin, bapak ibu yang dirahmati Allah. Maka ketika kita tidur, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang memegang nafs, jiwa kita ketika mati. Hina mautiha, ketika mati dalam tidur, mati kecil. Wallati lam tamut, dan orang yang belum mati fi manamiha, dalam tidurnya. Fayumsikul ladzi qada 'alaiha al-maut. Jiwa kita tadi, nafs itu enggak dikembalikan ke jasmani, ya, kalau sudah tiba ajalnya. Kalau belum tiba, wa yursilul ukhra, dikembalikan lagi ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Jadi disebut Allah itu qada. Qada itu adalah pemegang. Jadi jiwa kita dipegang Allah Ta'ala. Itu mana tuh? Jadi Allah itu mana sebenarnya? Mana Allah tuh Pak? Kalau kita mati, jiwa kita pegang Allah. Jangan bapak bayangkan Allah itu bertangan. Allah itu meliputi langit dan bumi. Dia tidak kelihatan, tidak ada bentuknya, tapi bisa dirasakan. Itu Allah tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu Allah. Dia bisa ditunjuk pakai mata hati. Jangan tunjuk pakai ini. Kalau tunjuk pakai ini bertempat dia, bukan dia. Dia nggak bisa ditunjuk pakai ini. Pakai mata hati nunjuknya. Itu Allah. La ilaha illallah. Dia meliputi segalanya. Dia bisa dirasakan. Maka ketika Imam Ali tanya, Imam, antum menyembah Allah, antum melihat Allah kah? Mana pernah aku nyembah yang gak aku lihat. Kaget sahabat yang nanya, ya, aku melihat Allah dengan mata hatiku. Ya kan? Kalau dibersihkan hatinya Pak,
ditalakin, dibersihkan hatinya, taubat, disepuh dengan zikir, tambah yakin. Itu Allah tuh, tambah yakin kita Pak. Sampai ada nanti yang mengujinya, seram lah pokoknya. Mengujinya gimana? La ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu bentengku, siapa masuk ke bentengku aman dia dari azabku. Zikir la ilallah, tebas lehernya, gak mempan. Ya udah masuk ke benteng Allah, gimana? Aman lah. Sanggup gak? Ya kalau udah putus tauhidnya begitu Pak. Ya saya belajar main gitu, sebagian ngurusin saya begitu, dibacok gak mempan itu teman-teman saya itu. Pak Faisal mau katanya. Saya gak usah. Ya. Takut salah niat kan. Ya harus diuji. Nggak ada pakai jin. Kalau pakai jin itu beda. Kalau pakai jin itu Pak, ada bedanya kebal jin dengan kebal dengan kalimat Allah. Kalau kebal jin itu tidak berbekas badan kita. Orang main wayang-wayang itu ada bekasnya. Tapi kalau dengan yang lain, nanti dia ada bekas. Kayak kena pisau gitu kan, dia ada bekasnya. Tapi dia tidak putus. Itu kalau pakai ilmu yang lain, ada ilmu Allah, ilmu hikmah namanya itu ya. Itu menguji. Maka di tingkat wali itu ada yang bisa jalan di atas air, ada yang bisa terbang. Pokoknya kalau udah tauhidnya sempurna, kenal Allahnya, ma'rifatnya sempurna, yang gitu-gitu udah biasa aja dah. Dan itu memang bukan tujuan kan. Kalau bahasa guru-guru kita, yang seperti itu cuma aksesoris saja. Malah kalau kita lama-lama di situ, malah kita nanti bisa terlena, tersesat, lupa sama Allah, kan gak bagus. Maka tarikat itu, tasawuf itu dia mengarahkan hati ke Allah aja. Gak diarahkan ke kebal, gak diarahkan ke ABC, hanya ke Allah saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jiwa nafs ini dia memiliki sifat-sifat binatang, sifat-sifat setan, hawa nafsu. Orang nempel semua di dirinya kan? Ya. Marah. Sifat setan itu apa? Marah. Ya. Sifat-sifat manusiawinya sedih, patah hati. Sifat seitaniahnya senang dipuji. Wow, bangga, ujub. Siapa dulu bapaknya katanya kan? Hebat kamu yang bisa sukses. Wah, siapa dulu bapaknya katanya kan. Nah, itu jiwa itu Pak, jiwa kita itu memang gitu. Sifat manusiawinya sedih, lapar. Ada juga sifat hewannya, maunya makan. Makanya nggak boleh dituruti kali hawa nafsu itu Pak. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu cara mendidik hawa nafsu sama jiwa kita, biar jangan menguasai kali dia. Kalau dibiarin habis kita. Ya. Minum, tidur aja, ngoceh, nyeplos aja ngomongnya kan. Itu jiwa lah itu. Ya, itu karakter dia kan. Nafs. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui bisikan yang dibisikkan oleh nafsnya, jiwanya. Sebenarnya di sini kan jiwa bukan hati kan. Cuma kadang-kadang penterjemahannya ini karena dia nggak ngerti ilmu tasawuf, dia artikannya di hati kan. Dibisikkan oleh nafsnya, jiwanya. Jiwa itu kalau bahasa orang Jawa, kalau yang kita paham jadi penjelasan manusia itu kayak sukma, bahasa Jawanya sukma. Ya, kalau Bapak baca misalnya buku apa namanya itu, Babat Tanah Jawa, nah di situ ada cerita masa lalu orang-orang Hindu, petapa itu, ya. Dia belum bersih jiwanya, belum bersih hatinya, udah bisa ngeraga sukma. Akhirnya sukmanya nggak mau pulang ke jasadnya.
pergi aja sukmanya karena belum bersih. Terakhir gimana coba? Terakhirnya muncullah Sumanto makan daging manusia, dimakannya daging manusia, baru sukmanya mau pulang. Gara-gara makan darah itu, baru mau dia. Tiba-tiba muncul apa lagi? Muncul sifat hawa nafsunya ke wanita. Namanya belum bersih, udah meraga sukma sana kemari. Akhirnya apa? Akhirnya sukmanya pingin sama wanita. Terakhir muncullah ilmu santet. Jadi kalau bahasa di buku itu kata Gus Muafik, ya, munculnya ilmu santet, ilmu pelet, raga sukma itu berasal dari petapa-petapa. Lama orang-orang Hindu Buddha dulu, mereka pinginnya mati moksa, hilang. Tapi nggak lewat cara yang diajarkan Islam. Nyoba-nyoba gitu kan. Ada yang gagal moksa dia, itu namanya gagal moksa. Belum bersih jiwanya, sudah bisa ngeraga sukma, udah. Maka muncullah seperti Sumanto, pemakan daging manusia itu contohnya itu. Ya. Masa lalu. Maka dalam Islam dia harus dibersihkan kan, dikendalikan, dibersihkan dengan zikir, dengan ingat Allah supaya dia tidak menguasai manusia, tidak ini termasuk kalau hadis Nabi yang lain ini dalilnya wa ijabul mar'i bi nafsihi, ujub seseorang terhadap dirinya. 3 yang membinasakan. Tadi hawa nafsu yang diikuti, yang kedua ujub nafs, jiwa itu ujub, sombong, itu sifat kesetanannya. Jadi kalau dia sombong itu sifat setan. Semua orang yang semakin dekat kepada Allah pasti semakin tawalu, semakin rendah diri. Kalau sombong, itu berarti dia sudah kerasukan setan. Orang sombong itu kesalahan. Maka kalau zikir di tarekat itu, dia zikir merasa gak ada apa-apanya lah, kosong. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Kita rasa gak ada apa-apanya. Ini tangan kaki kita itu lemes semua, kendor, lahau, nggak ngerasa gak ada apa-apanya gitu, lemesin semua, dilenturin gitu ya. Nah, kalau orang jiwanya masih kuat, orang yang sholatnya pakai jiwa itu gini, ambil dosa, itu jiwa. Kalau orang yang sudah halus jiwanya, lunya Allah harus gerakan halus, Allah halus digerakan. Ya. Maka saya sebelum mendalami spiritual Islam dengan sesudah itu beda sholatnya, nikmatnya beda, caranya juga beda, kekhusyukannya juga jauh beda. Dilemaskan karena kita berserah ke Allah. Itulah yang disebut Nabi tadi, khosya'a sam'i, khusyuk telingaku, tulang belulangku, kakiku, semuanya yang dikhusyukkan, bukan hanya pikiran ya. Nah, jiwa ini kalau sudah bersih dia dari pengaruh setan, hawa nafsu, dibersihkan oleh ruh, dibersihkan hati kita. Yang apabila ruh kita sudah bersihin hati bersih, ditarik jiwa itu dibersihin, kan nyatu dia kan, saling berhubungan. Maka nanti jiwa yang sudah nyatu, sering zikir, dibersihkan, maka jiwa itu tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafs, wahai jiwa yang sudah tenang. Maksudnya tenang apa? Ya, dia tidak dikendalikan gejolak hawa nafsu, tidak ditundukkan oleh setan. Nah, makanya orang-orang soleh itu bawaannya ya tenang aja gitu. Bapak pun nanti duduk dengan orang soleh dekat-dekat, tenang gitu, auranya enak. Itu pengaruh. Nah, kalau kita itikaf di masjid itu kan jiwa kita tenang, auranya enak. Coba kalau gitu di tempat-tempat dugem gitu, wah, rasanya gimana kan?
Kalau mau tahu dicoba aja, tapi jangan buat jahat. Cuma coba aja, pakai hati, rasakan, masuk kita ke situ. Gimana rasanya? Beda sekali kan? Untuk membuktikan kebenaran ayat Allah. Ya. Aura masjid itu jauh beda. Karena aura masjid aura putih, aura malaikat. Ya. Kalau aura tempat-tempat dugem itu memang setan, hantu, iblis, kuntilanak, gundurwo, semuanya di situ kan. Kalau ditunjukkan Allah sama kita isinya itu, wah, ada yang merah matanya, ada yang hitam berbulu macam-macam di situ. Kalau ditunjukkan Allah begitu, seram-seramnya. Kalau di masjid nggak ada, paling ada jin Islam, kalaupun mereka sholat di masjid kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada juga namanya nafs jiwa lawamah. Ini masih tarik menarik kan, masih dalam pembersihan, belum tenang dia. Kalau buat buruk, aduh nyesal kali ya aku tadi, astagfirullahaladzim ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Kalau bahasa sahabat Tuhan Jalla tuh, ya Rasul, aku kalau dekat denganmu, aku teringat surga, aku cerita surga, nampak aku surga, aku cerita tentang Allah, aku merasa dekat dengan Allah. Sampai di rumah lupa semuanya dengan anak istriku. Jalla ini munafik, aku munafik, kata gitu. Jadi dia marahi jiwanya itu. Kok kenapa munafik? Kok bisa begitu? Dekatnya sama Allah kalau dekat sama Rasul saja. Kalau udah di rumah lupa. Sahabat dulu begitu mendidik jiwa mereka. Sampai begitu memarahi. Yang parah itu kan jiwa amarah bisu. Punya banyak duit, wah, dikit-dikit marah. Lu kalau nggak kerja sama gua nggak makan lu, mati lu. Wah, gitu tuh. Maunya marah aja kan. Nah, ini amarah bisu. Kerjanya marah. Kalau nggak dapat duit marah, dapat duit juga ada aja kurangnya nanti dimarahinnya tuh kita. Ada yang begitu ya, ada, perhatikan aja lah. Kalau kita kerja sama seseorang, dia jadi bos kita, habis tiap hari kalau nggak marah tiap hari nggak senang dia. Ada aja maki-makiannya sama kita kan. Ini amarah bisu. Ini yang jiwa berkait. Maka nanti malaikat maut itu datang. Ada seorang mursyid saya, kemarin saya diskusi, itu pandang sama dia malaikat maut itu. Kebanyakan hitam ya, kecuali orang-orang yang bersih ruhaninya, malaikat maut itu